Begitu suara bayi Guanxing jatuh, Qin Yichen hanya merasakan 5 guntur, dan leluhur bayi berdarah melolong seperti orang gila, membuat yang pertama hampir ketakutan. Bukan elf. Iblis. Para elf sudah lama pergi. Mereka adalah iblis. Mereka adalah hantu di malam yang gelap. Leluhur bayi darah tampaknya sangat takut. Dia terus berjuang dan sepertinya ingin melarikan diri. Tetapi Qin Yichen tahu bahwa leluhur bayi darah jelas tidak takut pada mereka. Belum lagi leluhur bayi darah. Bahkan Qin Yichen tidak dapat membayangkan, ini adalah jari peri. Elf, dia belum pernah melihatnya. Mungkin elf dari 10.000 ras benua sangat kurus dan lemah. Tetapi elf adalah elf. Seperti nama ras mereka. Mereka adalah inti dari semua hal di dunia. Semangat dari semua hal. Tapi jari yang terputus ini tidak begitu kurus seperti mayat. Dan Qin Yichen percaya bahwa itu adalah jari Black Vien yang terputus. Putri Wenxing juga terdiam. Dia juga telah mendengar legenda para elf. Dan bahkan mendambakan ras kuno dan tak terbantahkan itu. Ini sama sekali bukan jari elf yang terputus. Elf tidak begitu mengerikan. Dari mana kamu mendapatkannya? Tanda seru. Bagaimana kamu bisa masuk ke tanah malam abadi? Wajah bayi Guanxing tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Dia tidak akan pernah membiarkan saudara-saudaranya terlihat, berubah menjadi hantu, jari-jarinya seperti mayat. Telapak tangan bayi Guanxing telah menjadi Tian Linggai yang telah mencekik leluhur bayi darah, dan mata putih dan birunya juga dingin. Ini ringan. Saya mengambil seberkas cahaya, bimbingan cahaya menerangi kegelapan. Biarkan saya mengambil kehidupan. Bayi Guanxing mengerutkan kening, ringan. Dia menemukan sinar cahaya dalam ingatan leluhur bayi darah. Tetapi sangat disayangkan bahwa itu seperti yang terakhir melolong dengan gila. Sinar cahaya itulah yang kebetulan dia temui. Tanpa pancaran cahaya, negeri malam abadi masih menjadi tempat terlarang bagi makhluk hidup. Dan terlebih lagi terlarang bagi terang. Kakak Stargazer? Qin Yichen bertanya dengan suara rendah. Dan bayi Guanxing mengembalikan jari yang terputus ke leluhur berdarah setelah lama diam. Yang terakhir gemetar seperti anak yang ketakutan. Dan sepertinya dia hampir tidak bisa melupakan ingatan yang menakutkan. Tanah malam abadi. Bayi Guanxing memandang alam semesta dengan santai. Alam semesta itu dalam dan tak terbatas. Dan dia tidak tahu apakah arah yang dia lihat adalah kegelapan tanpa batas. Leluhur bayi darah dilepaskan. Setelah terbang jauh, dia berteriak penuh kemenangan. Nak, demi kekayaanmu, aku akan melepaskanmu. Tapi jangan biarkan leluhur melihatmu lagi. Lain kali kamu bertemu, itu akan menjadi perampokan kedua. Tampaknya dalam ingatan leluhur berdarah, dia merampok banyak harta Qin Yichen, dan bayi Guanxing merusak ingatannya, membuatnya berpikir bahwa harta yang dia hargai tidak ada, dan sulit untuk mengingatnya setelah itu. Metode ini tirani. Bahkan jika basis kultivasi leluhur bayi darah pada akhirnya dapat mendeteksi kelainan roh kaisar, itu masih lama setelah hari ini. Bayi Guanxing berdiri di dunia, dan jubah putihnya terus menari seperti salju. Dia terdiam lama sebelum dia berkata dengan tenang, kembalilah ke kota kuno ke-9. Qin Yichen juga membawa hati yang sulit ditenangkan di sepanjang jalan. Di mana tanah suci malam abadi? Apakah itu tanah leluhur para Night Elf? Namun, kampung halaman para elf, meskipun tidak bertentangan dengan dunia, dan juga sangat menjijikkan bagi orang luar, tetapi itu tidak akan pernah membuat leluhur bayi darah menjadi sosok yang kejam seperti mimpi buruk seperti gua ajaib. Qin Yichen tetap diam sepanjang jalan, dan ketika mereka kembali ke kota kuno ke-9, mereka tidak dapat lagi menemukan anak ajaib dan bocah iblis yang telah mengalahkan mereka sampai mati. Dan mereka tidak tahu siapa di antara kedua orang ini yang akan menang atau kalah. Tetapi menurut penjelasan Yao Yuekong, kedua orang itu bertarung secara berbeda. Tetapi sayangnya, murid Raja Dewa Yueyin ada di sini. Ada juga kelahiran yang kuat di Jiuyu, dan baru kemudian anak ajaib dan iblis itu mengakhiri pertempuran. Selain itu, pembangkit tenaga listrik, yang dipimpin oleh pengadilan iblis kuno, yang memegang pecahan batu yang tidak berperasaan, akan berkumpul di pusat kota kuno ke-9 setelah 3 hari. Begitu berita ini keluar, orang-orang kuat dari semua sisi di kota kuno ke-9 menantikannya dan diam-diam lega. Bagaimanapun, batu Wuxin akan berkumpul, dan mereka akan memasuki kota Wuxin. Akhirnya, tidak perlu khawatir menghadapi keberadaan yang mengerikan seperti leluhur bayi berdarah, karena setiap hari ekstra ada risiko dirampok dan dibunuh. Ketika Qin Yichen mendengar berita ini, dia juga terkejut dan salah. Jiuyu keluar dari yang kuat. Di mana Jiuyu? Qin Yichen tiba-tiba teringat bahwa bayi Guanxing sepertinya telah menyebutkan seorang Raja Dewa yang bisa mengendalikan hidup dan matinya jiwa, dan dia disebut Raja Dewa 9 meter. Tapi bayi Guanxing tampaknya membodohi mereka pada saat itu, dan mengatakan bahwa 9 Raja Dewa Anda tidak ada sama sekali. Tetapi pada saat itu ekspresi permaisuri Huaxu jelas mengenal Jiuyu. Ini membuat Qin Yichen lebih penasaran dan cemas, belum lagi Jiuyu yang misterius, yang hanya seorang murid Raja Dewa Bulan Yin, membuat yang pertama sedikit cemburu. Lagi pula, di antara semua Raja Dewa, hanya berbicara tentang keluhan pribadi.
Raja Dewa Yuein dan dia pasti sangat membencinya. Dalam 3 hari terakhir, semakin banyak orang kuat berkumpul di kota kuno ke-9, dan desas-desus tentang kota Wuxin menjadi semakin jelas, dan bahkan orang-orang yang lebih kuat berspekulasi bahwa setelah memakan Tuhan, boneka terkuat yang mengaku sebagai kaisar. Bukankah itu sebanding dengan Raja Dewa, kan? Tetapi spekulasi ini dibantah, karena jika boneka saat ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan Raja Dewa, tidak perlu bersembunyi. Selain itu, spekulasi ini tidak berani dipublikasikan terlalu banyak, karena Raja Dewa sangat tidak mau mendengar keberadaan yang dapat menyaingi mereka. Tampaknya kekuatan mereka untuk mendominasi segalanya tidak diragukan lagi. Tetapi bahkan jika itu tidak dapat dibandingkan dengan Raja Dewa, kekuatan kota Wuxin sama menakutkannya. Begitu orang kuat melihat kota Wuxin, itu adalah monster yang berkeliaran di alam semesta kuno. Tempat di mana monster itu turun pasti akan meninggalkan sisa-sisa yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak akurat untuk mengatakan bahwa kota Wuxin bersembunyi seperti kota Feng Shui. Setiap kali kota Wuxin bersembunyi dalam ruang dan waktu, itu seperti binatang buas yang kembali ke hutan gelap, menunggu kesempatan berburu berikutnya, dan kota Feng Shui, yang benar-benar bersembunyi. Namun, ada banyak orang kuat yang berkumpul di kota kuno ke-9. Datang saja, ada salah satu dari 12 penyihir leluhur. Beberapa orang kuat menyimpulkan bahwa boneka terkuat yang membanggakan dirinya pada boneka itu takut dia bahkan tidak bisa menandingi lilin 9 yin. Bagaimanapun, Zhu Jiuyin adalah penyihir leluhur yang bermartabat, dan apa yang dilihat Qin Yichen adalah bahwa itu dibatasi oleh kontrak surgawi. Tetapi pada kenyataannya, prestise penyihir leluhur di alam semesta kuno telah beredar selama ratusan juta tahun. Tak tergoyahkan. Lilin 9 warna ada di sini, seperti 10 imam besar dari pengadilan iblis kuno, dan ada juga murid dari leluhur kedua para dewa dan iblis. Sebagai perbandingan, 2 monyet kecil yang dikirim oleh 7 monyet tampaknya lucu. Apa yang kamu takutkan? Selama batu Wuxin dikumpulkan, boneka-boneka itu harus patuh. Mereka tidak akan melawan saat itu. Hei, dikatakan bahwa boneka di kota Wuxin sudah bisa palsu. Aku tidak tahu apakah ada boneka perempuan yang cantik. Yang terbaik adalah terlihat persis seperti Tuan Fan Yu. Hari-hari ini Qin Yichen mendengar banyak suara di kota kuno ke-9, dan kata-kata harimau dan serigala membuatnya diam-diam terdiam. Jika kata-kata ini ditempatkan di alam surga kaisar, itu akan melawan Tianwei. Tanpa diduga, di alam semesta kuno, Fan Yujun cukup populer.